Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kita bakalan belajar dimensi 3 ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, kita akan belajar dimensi 3 dengan Ibu Najma, Ibu Rita, dan Ibu Sani. Langsung aja untuk singkat waktu kita ke materi dimensi 3, tapi sebelumnya kita bakalan mengetahui sejarah dari dimensi 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Najma. Oke, di sini sudah ada sejarah tokoh dari dimensi 3 ya, di mana ada Euclides. Nah, di sini tuh dari bahasa Romawi ini adalah bahasa Yunani dari yang juga disebut dengan Euclides dari Alexandria, bukan dari Euclides dari negara. Euclides dikenal sebagai bapak geometri dan pendiri ilmu geometri yang hidup di masa Ptolemeus I memerintah pada abad 323 sampai 281 sebelum Masehi. Nah, buku beliau itu buku Elemen yang ia terbitkan adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah matematika. Tangannya dalam pengajaran ilmu matematika pertama geometri dari saat penerbitannya hingga akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Nah, dalam buku tersebut menyimpulkan teorema-teorema yang sekarang disebut geometri Euclides dari sekumpulan kecil aksioma. Nah, Euclides ini juga menulis karya tentang perspektif, irisan kerucut, geometri bola, teori bilangan, dan pembuktian matematika. Tidak banyak yang diketahui mengenai hidup Euclides karena sangat sedikit referensi asli mengenai dirinya yang bertahan. Nah, dia kemungkinan besar lahir sekitar tahun 325 sebelum Masehi. Sedangkan tempat keadaan kelahiran dan kematiannya hanya dapat diperkirakan secara kasar relatif terhadap sejarah orang-orang lain yang disebutkan bersamanya. Walaupun jarang, dirinya disebutkan oleh matematikawan Yunani lainnya seperti Archimedes. Nah, selain elemen, setidaknya terdapat 5 karya Euclides yang bertahan hingga saat ini. Nah, karya-karya tersebut mengikuti struktur logis yang sama dengan elemen, termasuk definisi dan proposisi yang dibuktikan. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu ada data berkaitan dengan sifat dan implikasi dari informasi yang diberikan dalam masalah geometris, materi ilmu yang terkait erat dengan 4 bentuk pertama dari elemen. Yang kedua itu ada on division of figures yang hanya bertahan sebagiannya dalam terjemahan bahasa Arab, membahas tentang cara membagi objek geometris menjadi 2 atau lebih bagian yang sama atau menjadi beberapa bagian dalam rasio tertentu. Karya ini mirip dengan karya Heron dari Alexandria pada abad pertama. Yang ketiga itu ada Chateaubriand yang menyangkut teori matematika terkait cermin, khususnya bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar dan melengkung. Namun, atribusi tersebut dianggap tidak tepat oleh J.J. O'Connor dan E.F. Robertson yang menyebut Theon dari Alexandria sebagai penulis yang lebih mungkin. Yang keempat itu ada fenomena. Ini itu risalah tentang astronomi bola yang bertahan dalam bahasa Yunani. Sangat mirip dengan On the Moving oleh Autolycus dari Ptolemaic yang berkembang sekitar 300 sebelum Masehi. Yang terakhir itu ada Optics, adalah risalah Yunani paling awal tentang perspektif. Dalam definisinya, Euclides ini mengikuti tradisi Platonis bahwa penglihatan disebabkan oleh sinar di keris yang berasal dari mata. Nah, selanjutnya masuk ke materi jarak titik ke titik. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, di mana banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A, tetapi hanya satu garis yang melalui titik B, yaitu garis G. Pada garis G terdapat luas garis B. Nah, yang dimaksud itu kan luas garis itu garis yang
menghubungkan titik A dan B ya. Nah, jarak antara titik A dan titik B ditunjukkan oleh panjang luas garis. Jarak antara dua titik atau jarak titik ke titik adalah panjang luas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Dalam bangun ruang, menentukan jarak titik A dan titik B dapat digunakan teori Pitagoras, di mana bila terkait dengan segitiga siku-siku atau memakai aturan sinus dan kosinus bila tidak terkait dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan kita buat dua gambar ya. Nah, misalkan di sini tuh sama-sama titik A dan yang atas itu sama-sama titik B. Dari gambar pertama ini untuk menentukan jarak itu kita pakai misalkan jarak gambar satu itu untuk menentukan jarak kita pakai garis lurus melengkung menuju ke titik B. Nah, sedangkan garis gambar kedua itu kita tarik garis lurus langsung ke titik B. Nah, dari dua gambar tersebut manakah gambar yang termasuk jarak? Jadi sebelumnya itu ada kunci ya, di mana keywordnya itu kunci pertama itu terpendek, jadi garis terpendek. Dan yang atau kunci kedua itu tegak lurus. Dari dua kata kunci yang ini biasanya kita gunakan untuk mencari jarak dari titik dua dari dua titik tersebut ya. Jadi dari dua gambar ini bisa kita lihat bahwa yang masuk yang disebut jarak itu gambar kedua ya, karena memenuhi syarat. Yang pertama itu kan tadi pendek ya, garis pendek, dan yang kedua itu tegak lurus, jadi kan tegak lurus. Jadi yang termasuk jarak itu gambar kedua. Nah, di sini ada konsep jarak titik ke titik, di mana contoh soal pertama itu bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang berdiri dengan jalan, tidak jalan. Mempresentasikan kota dan garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota, di mana Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute tersebut. Dan rute yang pendek dan berapa jarak antara dengan C. Nah, di sini banyak kemungkinan ya. Banyak kemungkinan Faisal ini menuju kota dari kota titik A ke titik C. Kita tulis kemungkinan yang bisa dilalui oleh disk. Nah, kemungkinan yang pertama itu ada dari titik A yang dimana itu dari titik A ke titik C itu 30 ya, langsung berarti panjang lintasannya 30. Nah,
Kemungkinan kedua itu dari titik A menuju titik B, dari titik B menuju titik C. Berarti panjang lintasannya itu ditambah ya dari 21 ditambah 18. Kemungkinan rute yang ketiga itu dari titik A ke titik B, C. Nah, dari B itu berapa? 20 km. Tambah dari D ke C 25. Nah, kemungkinan keempat itu ada dari A ke B ke D dan ke C. Nah, dari A ke B itu berapa? B ke D 22. D ke C 20. Jadi berapa ini? 48. Nah, kemungkinan kelima itu dari A ke D, dari D ke B, dari B ke C. A ke D itu berapa? 20. D ke B, B ke C. 10 ya? Iya, Bu. Nah, dari kemungkinan tersebut, manakah yang disebut jarak dan terpendek dari A ke C? Jarak terpendeknya. A ke C, berarti ini udah hasilnya ini ya. Soalnya kan tadi dari awal untuk menentukan jarak itu kan tadi keywordnya itu dari garis terpendek dan lurus ya, garis lurus. Berarti ini udah dikaliin namanya 30. Yang kedua itu ada diketahui dua lingkaran seperti pada gambar ini, titik A, B, C, D dan E terletak pada lingkaran 1 dan titik P, Q, R, S dan F terletak pada lingkaran kedua. Ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Ada yang tahu? Jarak yang mewakili antara kedua lingkaran tersebut itu yang mana? Tadi kan balik lagi ya ke kunci keyword itu garis yang pendek dan tegak lurus. Nah, di sini ada pembahasannya ya. Jadi kalian ketahui bahwa dalam geometri jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang luas garis pendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Coba kalian perhatikan yang menghubungkan dua titik pada lingkaran pertama dan kedua. Tadi ya itu jawabannya CR. Nah, jika CR adalah ruas garis terpendek dan aspal garis yang ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran L dan lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Next. Nah, di sini langsung ke
Dari gambar tersebut, jadi diketahui rumus AB CD E F G H dengan panjang rusuk 20 cm. Hitunglah jarak antar yang berikut. Nah, yang itu jarak dari B ke F. B ke F itu bisa diwakili dengan panjang. Jadi B ke F itu panjang rusuk ya, tadi udah diinin, panjang rusuknya 20, jadi panjang B ke F itu sama dengan 20. Yang B itu ke D. Nah, ke D itu sama dengan tadi panjang rusuk ya, jadi berapa? 50 cm. Jadi berapa? 50. Nah, DC ini bisa diwakili oleh panjang luas garis. Jadi AC itu bisa diwakili panjang luas garis AC, di mana segitiga ABC dan siku-sikunya di B. Kita pakai, tadi kan panjang rusuk AB itu kan 20 ya. B ke C itu 20. Nah, berarti kita pakai teorema Pythagoras, di mana AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat itu 20. Ini kalau misalnya 800 dipecahin jadi berapa anak-anak? Biar bisa dikeluarin. Bisa dikeluarin jadi berapa? AC itu 20 kali 2 cm. Ini apa ya? Jadi luas garis HB itu termasuk diagonal bidang ya. Itu bisa kita ini B. Nah, panjang dari D ke B itu berapa? Yang tahu? Kenapa? Karena DB itu terpaku diagonal bidang ya. H ke D itu berapa tadi rusuknya? 20. Kita pakai ya. Adanya berapa? DB-nya 20. Terus tambah
kalau dipecah jadi berapa? 1.200 ya, berapa? Keluarin 23. Oke, ke titik tengah A, B. Kita misalkan titik tengah dari AB itu P ya. Dan ini dari berapa? B itu berapa? Dari PB itu berapa banyak PB? Jadi ini itu berapa? 20. Jadi panjangnya P itu 30 cm. Nah, dari rumusnya kah? Oke, kita sekali. Anggap aja ini bagus ya gambarnya. Kan titik tengah dari A ke C itu bisa. Itu kan ketahuan mas tinggi ABCD. Dan merupakan persegi dengan lantai yang lusuk. Nah, TA sama dengan TB, sama dengan TC dan TD. Di mana jadi harus kayak gini.
dapat dari bilangan AC. Itulah jarak antara titik T dan titik M. Kita cari dulu. Sebelum cari titik T dan titik M itu, kita cari dulu ya yang kita segitiga ini gimana? Tadi untuk B itu nanti ya. Yang itu kita pakai teorema kita. Jadi ini kalau dikeluarin jadi berapa? Berapa kali? Jadi, nah tadi ini kan udah diketahui ya. A ke C itu 6 akar 2. Nah, berarti kalau misalkan A ke C itu tadi 6. Kalau misalkan kita bagi 2, oke? Ada yang C. Berarti MC sama dengan tengah dari AC. Dimana MC sama dengan 1/2. AC-nya tadi berapa? 6/2. Hasilnya jadi 3 akar. Ini belum selesai ya. Berarti kita tahuin MC-nya itu tadi 3 akar. MC itu berapa? 3 akar. Ke C itu ini belum diketahui kan ya? Jadi berapa? Kita pakai rumus teorema Pythagoras dulu. Nah, dikurang jadi udah diketahui ya panjang jarak antara titik T ke titik F itu mungkin ya dari saya akan dilanjutkan. Kita lanjut ya ke materi jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis persis misalnya ya ada ini titik A. Terus ada garis B aja ya.
Nah, kita tuh pengen tahu jarak si A ke G itu berapa. Kan tadi yang kalau jarak itu adalah jarak terdekat gitu ya. Jarak terpendek ya, terpendek terdekat. Jadi, kalau kita jarak titik A ke garis G itu, bisa kita ambil tegak lurus aja. Karena kalau misalkan nih kita ngomong kayak gini, misalnya gini. Kan kalau miring, kan mungkin kalau miring mah jadi lebih panjang ya. Jadi lebih panjang lebih daripada yang jadi jarak terdekat sebuah titik ke suatu garis itu akan menghasilkan satu garis yang tegak lurus dan pasti membentuk sudut. Ini kayak di gambar ya, misal ada titik dan dia adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang luas garis AB. Dan AB itu tegak lurus pada garis G. Dan siku-siku di B itu. Biar lebih paham kita ya. Ya, sebelum kita ke soal, jadi ada beberapa konsep yang harus kita tahu atau kita kuasai sebelum kita mempelajari materi jarak titik ke garis. Yaitu yang pertama ada teorema Pythagoras. Jadi untuk mengetahui jarak titik ke suatu garis itu kita perlu memahami teorema Pythagoras, akar dan perbandingan segitiga. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang 5 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BE? Kita ya. Dari itu diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk 6 cm. Itu ditanyainnya jarak titik A ke diagonal bidang BE. BE ini ya. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, awal mula tuh kita bisa membuat segitiga gitu. Kan ini dari A ke BE ya. Jadi kita ambil yang ininya aja nih. Jadi kita bisa tadi itu kan jarak terdekat ke suatu garis itu harus membentuk tegak lurus kan ya. Jadi kita ini titik A. Kita tarik garis tegak lurus ke
ruas garis BE. Kita misalnya ini M aja ya. Dan ini pasti berbentuk sudut. Nah, setelah itu kan kita berarti mau nentuin jarak AM ya. Katanya ini tuh AM. Ini kan BE itu kan sama ya dengan diagonal bidang dari persegi ABFE ya. Jadi berapa diagonal per bidang? Jadi kan ini itu AM ya. Jadi kita bisa pisah ini segitiga satu, ini segitiga dua. Kita bisa aja cuma ngambil segitiga AMB. Ya, kita bisa ambil segitiga AMB aja. Ini aja ya. Kalau 642 itu kan tadi BE ya. Berarti kalau B ke M, jadi tinggal dibagi dua aja. 642 dibagi 2. Ya, ya. Sekarang kita bisa nanti ya M itu dengan rumus Pythagoras. Jadi kuadrat teman-teman BM-nya enam pangkat dua 36. Ini 3 kali 3 pangkat 2 itu kan 9. 2 pangkat 2 itu 2. 9 dikali 2 8. Jadi hasilnya 36. Nah, berarti ini AM, berarti AM adalah H dari 24. Ini bisa disederhanain lagi jadi berapa coba? Bilangan dikali 6 ya. Ya. Jadi jarak titik A diagonal BE adalah 3,6 cm. Begitu. Lanjut ke soal kedua itu diketahui apa yang selatan. Ini adalah jarak titik A garis B. Jarak titik garis. Oke, tuh ini ya.
Kita bisa buat segitigain dulu. Ini di sini berarti. Tadi itu untuk menentukan jarak titik ke satu garis itu ambil 30 ruas gitu ya. Jadi kita bisa ambil ini proyeksi ini. Dan sinus ini. Kita coba keluar. Buat nentuin ini kita bisa pakai luas segitiga. Tapi kita tuh jadi memuterin dulu segitiga ini. Memuterin, maksudnya muterin jadi kan ini tingginya ya. Ini alas. Sekarang kita puterin. Jadi yang ini. Jadi gini. Jadi ini kita bisa pakai luas segitiga 1, ini luas segitiga 2. Ada ya berarti ini luas segitiga 1. Pakai perbandingan luas segitiga ya ini. Segitiga 2. Segitiga 1 dulu. Berarti sama. Setengah dikali 5 ya Kak. Ini berarti setengah GH itu berapa? 14. A berapa? Ini di sini. Diagonal tidak. Jadi oke dokter. Itu diagonal 8 9. Ini setengahnya bisa dicoret, tulis dulu ya. 8 cm gitu. Bisa kita HN-nya dulu. Kita ke sini. Karena kan kita mau cari HN ya. Berarti 8 cm kali 8 angka. Kita bisa coret dulu ini 8,8.
dihitung oleh akar, jadi kita rasionalkan. Jadi barat titik ke garis AE adalah 8/3 cm. Tadi kan udah ya kubus dan kubus gitu. Sekarang kita ke bidang 5. Diketahui tegak segi 4 beraturan. CD kenyalaannya dulu ya. Ini anggapannya bagus ya. Panjang B itu 6 cm. Kan jarak titik C ke garis BD. Titik C ke garis BD. Titik C ke garis BD. Ini BD kan? Berarti ini kan? Garis BD berarti tembusin aja sampai A. Tapi yang kita ini ya, ini doang A. Kita ininya ngetik aja ya. Kita tadi mau nyari CT. Panjang CT. CT. Kita simak baik-baik. CT itu setengah dari panjang CA. C ya. Jadi CT itu sama dengan setengah AC. Sedangkan AC itu kalau kita lihat AC itu jadi membentuk segitiga gini.
bawahnya jadi sama sisinya. Jadi buat kita tahu AC itu pakai rumus Pythagoras ya. Dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nggak bisa pakai diagonal. Nah, kita ambil pangkal. B itu berapa? Sentimeter. BC itu 6 cm juga ya. Jadi tentang kuadrat setengah dari 36 cm ditambah 36 cm. Jadi 36 tambah 36. Itu bisa ini ya. Jadi dibagi 2 jadi panjang titik jadi jarak C ke garis BD adalah 3/2. Kita yang B. Tentukan jarak titik P ke garis AC. Titik P ke garis kan ini P jadi kita tarik garis dari siku kita kalau dilihat ya ini bentuk jadi gambar segitiga membagi Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung aja pakai Pythagoras buat nentuin penyampai persen. Nah, saya pakai P, saya undangan. Berarti kurangi sama kenapa dikurangi karena kita cari yang banyak urutnya ya. PC kuadrat, PC itu udah diketahui ya 10 cm. Itu saya udah diketahui kan 3
kalau misalkan saya lewat jadi PMJ itu 3 jadi di sini 3 kuadratin bagi 100 jadi ya udah ya nanti ya garis aja adalah kata 82 lanjut ke yang C itu jarak titik A ke garis PC titik A ke garis PC jarak titik A ke garis PC berarti kan ini misalnya jadi A aksen aja kita bisa ngambil segitiga ini A PAC gitu ya terus kita ambil segitiga PAC ini juga kita tentuin jadi kita bisa nih ambil 2 segitiga yang segitiga ini yang segitiga C jadi kita buat dulu ya segitiga kita bisa ambil 2 segitiga ini kita bisa ambil segitiga yang PC yang ini sama segitiga PC yang jadi si tingginya tuh ada yang PPAC sama yang gitu ya. Carinya L1 udah sama segitiga L2 pas segitiga itu setengah dikali
setengah CP itu 10 sentimeter. Saya AC-nya 6. TP aksennya tadi 8. Ini setengahnya saya coret. Jadi sentimeter berarti tapi ke sini ya. Sen ya. Sen sama dengan 6 ini dengan kan bisa disederhanain ya. Ini kan jadi 12 1 cm per kita bisa sederhanain 12 dibagi 2 dan 10 bagi 2 ya. Jadi 6/5 akar 41. Ini jawabannya. Jadi jarak titik. Jadi jarak titik kan dimensi 6/5 cm. Sekian segitu aja materi jarak titik ke garis. Selanjutnya kita mempelajari jarak titik ke suatu bidang yang akan disampaikan oleh Ibu Rista. Oke, buat melanjutkan materi selanjutnya. Ya, biar semua. Materi yang ini yang kita bahas mengenai jarak titik ke bidang. Untuk jarak titik ke bidang, jarak titik ke bidang. Untuk jarak titik ke bidang ini nantinya sama ya, pakai Pitagoras juga sama sebenarnya ya, seperti jarak titik ke titik, jarak titik ke bisa Ibu contohin aja ya langsung, bukan soal tapi konsepnya gitu ya seperti apa. Misal Ibu teh punya bidang ini, punya titik dulu pertama, punya titik A. Titik A-nya tuh di sini. Misal Ibu punya titik A. Nah, di sini. Terus di sisi lain Ibu juga punya titik A, punya bidang. Bidangnya ini bidangnya alfa. Terus syaratnya untuk jarak titik ke bidang itu kita tarik panjang luas garis dari titik A ke bidang A secara ke bidang alfa secara tegak lurus. Jadi dari sini kita tarik ke sini. Ada ini ya. Ini dari titik A ini kita tarik garis ke sini. Kan tegak lurus ya.
terhadap bidang A. Nah, di sini kita kasih nama apa? A aksen aja ya. A aksen. Terus si A aksen ini tuh dinamakan proyeksi. Proyeksi dari apa sih? Proyeksi dari titik A ke bidang alfa. Terus ada juga diketahui nih dari ini kan ada ruas garis A ke aksen. Nah, untuk ruas garis A aksen itu jarak antara titik A ke bidang alfa. Kayak gitu ya. Nah, kita ya pakai gambaran. Tapi contoh soal dulu. Sebelum ke contoh soal yang ada di PPT, kita contoh soal yang ini dulu. Ini anggap aja ya gambarnya bagus gitu ya. Pertama, kita kan tentuin dulu si titik yang bakal ditarik tegak lurus terhadap bidangnya ya. Nah, di sini Ibu mau nanyain yang di titik B ke bidang DCGH. Titik B ini ya. Ini titik B ya. Ke bidang. Berarti kalau misalnya ini kan ya. Kalau misalnya kita mau tarik garisnya seperti apa? Ini benar nggak? Ini berarti tegak lurus terhadap berarti bisa dari konsep jarak titik ke tarik ruas garis tegak lurus dari titik yang ada di luar bidang ke dalam. Oke, udah pinter ya. Kita ya. Ini anggapnya bagus juga ya. Jadi lebih ke lihat aja yang di PPT jelasnya. Diketahuinya rusuknya dari ABCD itu berapa? Sentimeter. Oke. Yang ditanyanya jarak titik E ke bidang
jarak titik E ke bidang Bandung ya. Oke. Kita buat dulu ya bidangnya. Bidangnya B, D, G. Jadi sini kan ke sini ke sana ya. Jadi gimana? Tadi kan dari bentuknya segitiga kan? Terus kita tarik garis dari E ke bidang ini. Ke bidang BDG dari sini. Mana ayo? Mana? Tarik kan? PC benar ya. PC. Ini kita namain garisnya kita namain ABCD K ya. Kita namain garis K. Berarti udah kita ketahui apa aja nih kalau untuk nyari E ke bidang PDG. Berarti berpotongannya di mana di sini ya? Ini kan ada garis dari sini ya, garis berpotongannya di sini. Benar nggak? Coba bayangkan, berpotongannya apakah di sini atau di sini? Ayo, gimana? Di tengah-tengah ya. Di sini nih. Terus dari di sini ke sini tuh luas garis kan? Luas garis GK. Jadi kita gambarin dulu segitiganya. Mirip lah ya ini. Ini kan D, ini D, E. Terus tadi di sini ya titik E-nya. Terus kita mau tarik garis. Ini kan. Berarti di sini kan sukanya. Nah, ada lah ini, ada garis baru, ada garis GK. Terus GD, GB sama EK. Di sini pun kalau misalnya kita lihat-lihat lagi kan di sini ada garisnya. Ya, di sini. Ini kita namain L ya, garis L. Terus kalau misalnya kita lihat ini tuh kalau gambarnya bagus mah ya itu kayak satu sisi gitu karena emang gambarnya kurang bagus gitu ya. Jadi kita bisa selesai permasalahan ini dengan Pitagoras. Karena ini kan karena si AC itu diagonal kubus, terus E sama G juga merupakan diagonal kubus kan? Yang di sini sama yang di bawah tuh diagonal kubus kan? Berarti kita dapat AC-nya gimana kalau diagonal kubus
Tadi udah dibahas tuh di jarak titik ke titik sama jarak titik ke garis. Tapi rusuknya 6 cm akan 2 cm. Karena si EG juga sama, tadi merupakan diagonal kubus, berarti sama ya nilainya 6 akan 2 cm. Terus ada titik M ya. Kalau di situ tuh M ya. Ya. Karena titik M berarti M ke G dari sini ke sini dulu. M G sama dengan. Kalau M ke G gimana? Karena M ada di tengah-tengah EG berarti ya, setengahnya 1/2 dari EG ya. Sama dengan 1/2 6/2 cm. Berapa? 3/2 cm. Oh. Terus kita lanjut ya untuk mencari MK. Ini ke sini ya. Ini. Ini sama kayak garis CG. Ini dari M ke K. M ya MK. MK tuh sama dengan CG. CG berapa? Berarti rusuknya ya 6 cm. Nah, ini yang diketahuinya ya dari soal dari gambar kubus itu. Dan tadi kita lihat juga segitiga ini tuh bentuknya segitiga siku. Tuh kan gambar ini apa siapa ya? Berarti gambar lagi segitiga. Beda tempat ya. Ini L ya. Ya ini. Ini baru L ya. Balik namanya. Kalau M-nya di sini ya, tetap M-nya apa ya emang? Ya. Berarti karena kita tahu ini tuh bentuknya segitiga siku-siku. Kita tarik dulu M-nya. Jadi ini M ya.
Kalau misalnya di kubusnya mah ada garisnya. Jadi kayak nyambung gitu. Berarti kita dapat tuh segitiga KMG. Karena di sini kan sikunya di F. Jadi pakai Pitagoras itu rumusnya GK kuadrat ya dengan GK kuadrat sama dengan berarti ini ya KM sama MG. Berarti MG kuadrat apa KM kuadrat. MG-nya udah tahu belum? Nah, berapa ini ya? 3/2 kuadrat ditambah KM. KM berarti MK kan? Sama ya. 6 cm kuadrat. Kita operasiin 3/2 berapa? 9. 2/2 berapa? Ya, jadi 18 cm kuadrat ditambah 6/2 6/2 36 cm kuadrat. Berapa? 54 cm kuadrat. Ini baru GK kuadrat ya. Sekarang yang kita carikan GK berarti akar dari 54 cm kuadrat sama dengan berapa? Kita kemarin dulu ya, 9 kali 6. Berarti sama dengan 3 akar senti. Oke, itu udah dapat untuk GK. Terus kita lihat segitiga EKG. Di sini. EKG. Nah ini ya. Ini modelnya cukup. Untuk segitiga EKG. Ini kita pakai luas segitiga. Kenapa pakai luas segitiga? Karena kan ini tidak membentuk segitiga siku. Ya kan dari sini E, K, G. Gak ada siku-sikunya ya. Jauh lebih ke segitiga sama kaki. Juga segitiga sama kaki. Jadi kita pakai rumus luasnya ya. Rumus luasnya itu apa? Rumus luas segitiga setengah alas kali. Kalian yang jadi alas yang mana? Ya, berarti EG. Yang tingginya MK. Udah diketahui belum? EG. EG-nya akar 2 cm dikali MK-nya berarti berapa? Sentimeter ya. Itu bisa juga dituliskan dia jadi ada dua segitiga kan? Jadi ada dua segitiga kan ya? Berarti setengah ya GK ya GK kesini kan? Yang kesini BL-nya ini ketinggalan nih setengah GK-nya tadi 3 PL ya belum diketahui. Terus lagi berarti ini berapa? 3 akar
Ininya fair nggak kalau diginiin? Oh iya. Ya, berarti ya. Ini ada EL. Di EL sama dengan 36 akar 2 cm per 3 akar 6 cm. Berapa? 12 akar 3 ya. Akar 2 per akar 6 kan? Akar 2 per kita senangkan gitu ya. Sini ya. Maaf. EL sama dengan 12 per akar 6 akar 2 kali akar 6 per akar. Ini 12 kali 12 kan? Lalu kadang-kadang iya kan ini per dengan berapa? 12. Ya, berarti jawabannya ini. Nah, buat materi jarak dari titik ke bidang itu udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut dalam bangun rumah. Nah, untuk sudut dalam bangun ini dibagi menjadi 3 subbab ya. Yang pertama itu sudut antara 2 garis. Sebelum masuk ke sudut antara 2 garis, yang kalau misalnya kita bahas itu pasti sin kostan ya, karena kita menggunakan nantinya bakal banyak menggunakan sin kostan. Kita flashback terlebih dahulu gitu ya untuk rumus sin theta, cos theta sama tan theta itu. Kalau misalnya sin theta gimana rumusnya? D per M ya, sin aja. Terus cos theta samping per kiri. Kalau tan theta samping. Ini diingat ya, ketika kita membahas tentang sudut, kita akan lepas dari sin kostan. Sekarang kita balik lagi ya ke sudut antara 2 garis. Nah, sudut antara 2 garis itu ada 2. Ada yang pertama, sudutnya berpotongan, garisnya berpotongan, maaf.
Terus yang kedua, bersilangan. Kita bahas yang berpotongan terlebih dahulu ya. Nah, seperti pada gambar yang di PPT, itu garis yang berpotongan, teman-teman pasti ada titik potongnya ya. Misal di sini titik potongnya itu gitu. Ya, ini perpotongan. Ya. Jadi kan misalnya kayak gini. Misal disediakan sudut berarti. Ini berarti kalau kayak ini apa sudut apa? Nama sudutnya. Sudutnya atas PAN-nya. Nah, sebenarnya pertama, jika kedua garis belum berpotongan, kita perlu untuk menggeser garisnya supaya berpotongan. Kalau misalnya ini garisnya ternyata di sini nih, si garis T itu, berarti kita perlu menggeser si garis T. Tariknya gini, jadi berpotongan kan sini, gitu. Terus yang kedua langkahnya, hubungkan kedua ujung garis sehingga membentuk segitiga. Jadi ini sama ini dihubungin, jadi membentuk segitiga. Nah, ada dua kemungkinan besar sudut tuh. Yang pertama udah pasti tahu kan, ada yang ini segitiga siku-siku ya. Kalau sudutnya siku-siku berapa? Ya 90 derajat. Ada juga yang kemungkinan sisinya tuh 60 derajat dan 65 derajat. Lalu ada sudut yang susah gitu untuk ditebaknya. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk menghitung sudut yang susah ditebak. Kalau misalnya terlihat membentuk segitiga siku-siku, kita gunakan cara Pitagoras. Kalau tidak segitiga siku-siku, kita gunakan kosinus. Paham kan? Oke, kita lanjut ke sudut yang bersilangan. Nah, ini kan bersilangan ya. Terus nggak bertemu gitu ya. Berarti perlu adanya kita geser. Kita geser ini ke atas ya. Jadi di sini. Di sini sama di sini. Nah, untuk menentukan sudutnya dengan cara geser. Jadi bisa yang ini digeser ke sini, bisa yang ini digeser ke sini, didepetin ke arah si D ini. Jadi bisa itu mah langsung kebentuk ya sudutnya. Kalau ini kan digeser ke sini 90 derajat. Kayak gitu ya, jadi udah jelas nih. Kalau misalnya nanti banyak contoh soal tuh seperti ini gitu. Yang nantinya kita gunakan cara Pitagoras ataupun kosinus. Nah, kita mencoba soal ini aja tuh lihat antara BF dan PH. Sudut antara BF sama PH.
gambar nggak? Kebayang nggak? Sudut dan sudut BF ke NH. Antara BF dan kan garis MH di konveksinya sejajar gitu sama BC. Ya kan? Sehingga sudutnya sama dengan sudut BF dan BC. Karena ini kalau misalnya tadi ya bisa kita kalau misalnya ke sini sama kita dari BF ke BC itu di sini ada sudut ini kan. Itu sudah diketahui besarnya berapa? 90. Lanjut ya. Nah, ini contoh yang kedua. Ini agak PR ya, karena bentuknya bukan siku-siku. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan besar sudut BD dan ini B ke D ini kan yang garis merah. Terus CH ini yang garis biru. Terus kan BD itu di dalam ya maksudnya ngambil diagonal kan. Sama berarti dengan kalau yang atas F ke H. Jadi kalau misalnya itu yaitu segitiga dari CH sama ini karena si BD-nya itu si NH. Kita geser ke atas gitu ya buat mencarinya. Terus kalau misalnya kita satuin kan jadi segitiga. Segitiga sama segitiga sama sisi. Terus karena tadi diketahui rusuknya 5, kita lihat MH itu di dalam kan, di dalam diagonal. Diagonal itu tadi rumusnya rusuk akan berarti 5 kan? Begitu juga sama FC. FC juga kan sama 5 kan? Berarti untuk HC sama diagonal. Berarti karena ini sama, sisinya sama. Segitiga berapa sudutnya? Segitiga 180. Tiga sisi 180 dibagi 3. Jadi sudut dari sini sama berarti 60 derajat. Nah, lanjut ya. Sudut antara garis dan bidang. Oke, buat sudut antara garis dan bidang sebenarnya sama ya kayak tadi garis dengan garis, cuman di dalam bidang itu pasti ada bidang lagi kayak itu tuh gambar. Ini kan bidangnya, bidang. Terus kita tarik garis-garis ini dari nol ke sini. Nah, di dalamnya itu ada yang membentuk segitiga. Nah, ini bidangnya di dalam. Tuh, kalau misalnya kita lihat yang di PPT, di dalamnya itu berarti apa? Berarti ada segitiga EFP ya. Ada segitiga EFP. Gitu. Ini garis G menembus bidang A, garis G menembus bidang ini kita bidang alfa. Menembus ke sini sesuai yang tadi di awal. Terus dan bidang A ya, dan bidang alfa yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis A. Dan proyeksi garis G pada bidang A. Proyeksinya kan ini ya. Si aksen ke sini. Jadi membentuk lagi gitu. Jadi lebih rumit lah karena ada bidang di dalam bidang. Nah, untuk orang sudutnya nih
pilih titik E yang terletak pada garis G. Ini kan garis G. Kita pilih titik E ya. Ini garis G ya, di sini panjang. Nah, ini garis G. Di sini kita adain titik E. Terus proyeksi titik P dan titik E pada bidang. Titik P dan titik E pada bidang. Pada bidang yang ini kan kalau kita proyeksiin. Berarti yang ini. Temukan yaitu titik P dan titik F. Lalu misal sudut E F F di sini. Disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang A. Sebenarnya ini harusnya besar sudut EFP gitu. Kan sudutnya adanya di sini ya. Tiga siku-sikunya. Itu keliru ya, mohon maaf. Jadi ini oke, diketahui 5 segitiga beraturan ABCD dengan AB-nya 12. B ini trigonometrisnya 12 cm dan tinggi limasnya 12 cm. Tinggi limas itu berarti dari garis E ke garis hitunglah sinus bidang PBD. Sinus antara PA ini dan bidang mana? BD ini ya. Misalnya kita gambar segitiga BD-nya. Ini ya. Ini ya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti yang pertama kita tentuin dulu dari panjang A. Kita lanjut. Ini itu akar 2 dibagi akar 6. Disederhanakan lah. Berarti akar 2 dibagi akar 6 jadi kayak seperti ini. 2 ini ya. Kalau kita rasional tidak bisa 2 per kurang 6. Ini kan 1. Jadi akar 2 per kita rasional misal. Jadi akar 2 kali akar 6 per akar 6 kali akar ini 12. Nah, ya, jadi akar 3 per 2 akar 3. 2 akar 3 per 3 nilai itu 1 per 3 gitu ya. Ini itu 1 per 3 akar 3. Ini jauh lebih rumit ya karena ganti sekarang ada bidang A, yang ini bidang alfa, yang ini bidang beta, berpotongan pada garis G. Ini garis G ya, berpotongan di sini. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis yang terletak pada masing-masing bidang. Kan kalau misalnya ya, karena dua bidang. Kita bidang kayak ini beta.
Gimana setiap garis pada kan kalau misalnya ini agak diperpanjang supaya kita tahu ada garis kita perpanjang garisnya. Lalu di mana setiap garis pada bidang saling tegak lurus pada garis perpanjang. Ini kan garis bawahnya yang beta tegak lurus ke sini kan. Yang ini juga tegak lurus sebagai teman-teman. Nah, itu yang pertama, pilih titik yang terletak pada bidang alfa. Ini kan bidang alfa yang ini tiga ini. Lalu tarik garis tegak lurus melalui titik ini. Garis tegak lurus, terus bidang A, bidang alfa berarti sini ya, bahwa ini tembus. Lalu tarik garis satu ke tegak lurus dengan garis dengan bidang alfa beta berarti sini kan. Ya, bukan titik baru bukan setiap titik ada titik I, T sama T bukan berarti ada di sebelumnya ada titik. Ada titik satu ya. Ada titik satu yaitu 90. Nah ini satu. Diketahui ABCD hapus memiliki panjang lurus 4 cm. Titik T adalah titik tengah garis AB. Ini AB, T itu sinus antara bidang D, E, T, D ke sini ya. Berarti yang ini yang garis putih. Dan bidang AD D, AE ini ya. Kita selesai yang pertama dulu ya. Kita tentuin dulu panjang karena ini kan ya sini. Berarti ada titik B yang harus ditarik ya, biar kita tahu. Berarti kita cari PT-nya adalah B kuadrat ditambah AT kuadrat juga. AT kuadrat ini kan kita cari PT berarti sama M ya. Jangan sampai aku sini bisa tarik juga bisa. Kita dulu ya. Ini 20 ya. Terus PP-nya akan 22 kan? Kan akan 5 berarti 2 kan? Nah, kita tulis maksudnya sudutnya itu nanti depan ke kiri kan? Sudutnya berarti sama PT. Ya, sama PT di sini. Depan kan ada yang pakai berarti T-nya tadi berapa tadi? Apa ya? Alfa sama dengan depan sama dengan AT per dua ya. Berarti ini 1/5. Kalau kita rasionalkan jadi 1/5.
Jadi tips PPDB nah, mungkin ya ibu nanti teman-teman semua bisa akses video pembelajarannya di YouTube. Nanti juga ada link katanya gitu ya, ibu share juga di YouTube buat dipahami lagi gitu ya, jadi kita terburu-buru gitu. Kan tadi tiga ya, di mana di dalamnya ada jarak titik antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan sudut dalam ruang. Semoga apa yang telah sampaikan mengerti dan semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.